Halo Hoster People, ketemu lagi sama aku Sadewo di video tutorial Niaga Hoster. Aku mau tanya ke Hoster People, siapa di sini yang pengen punya website menarik dengan tampilan estetik, tapi impiannya terhalang karena kurang memiliki kemampuan coding? Tenang, nggak usah keburu sedih. Buat kalian yang belum jago coding, ada kok cara termudah untuk membuat website yang tampilannya oke. Caranya adalah dengan memanfaatkan bantuan page builder dengan nama Elementor. Kira-kira penasaran nggak sih sama yang namanya Elementor? Kalau iya, berarti Hoster People lagi beruntung. Karena di video kali ini aku bakal bahas panduan lengkap menggunakan Elementor. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini dulu ya. Dan follow juga semua sosial media kami, karena akan ada lebih banyak info menarik di sana. Kalau didefinisikan, Elementor merupakan page builder yang khusus diciptakan untuk website berbasis WordPress. Dengan menambahkan plugin ini ke WordPress, Hoster People bebas mengubah dan mendesain ulang tampilan website kalian. Biar kalian makin ngerti nih, aku jelasin secara singkat cara kerja dari Elementor ini. Dengan adanya Elementor, kalian dapat mengubah tampilan dengan cara drag and drop. Di dalam dashboard Elementor juga terdapat sejumlah tombol elemen web seperti teks, video, galeri, dan spacer yang bisa diklik dan disusun sesuai dengan keinginan kalian. Selain dapat mengubah tampilan, Elementor juga memberikan opsi bagi kalian untuk mengubah setiap halaman di website. Mulai dari post, custom post type, sampai dengan page. Dengan adanya opsi ini, kalian jadi lebih punya keleluasaan dalam menyesuaikan nuansa tampilan dengan konten tertentu. Oh iya Hoster People, Elementor ini bekerja di bagian front-end website ya. Artinya, apa yang kalian lihat saat melakukan kustomisasi website akan jadi tampilan yang dilihat oleh pengunjung. Hal ini membuat proses desain website menjadi jauh lebih mudah ketimbang desain sistem melalui back-end yang rumit dan menyita banyak waktu. Dari tadi ngomongin panjang lebar soal Elementor, aku sampai kelupaan buat kasih tahu apa sih sebenarnya yang bisa didesain pakai Elementor. Berikut adalah beberapa contoh hal yang bisa didesain. Pertama, ada landing page alias halaman khusus yang dibuat untuk mengajak pengunjung agar melakukan aksi tertentu. Contohnya, kayak mengisi formulir, subscribe website, ataupun melakukan transaksi untuk produk dan layanan. Kedua, ada widget yang merupakan elemen tambahan untuk melengkapi fungsi halaman. Contoh widget yang dapat ditambahkan dengan Elementor adalah login form, rekomendasi konten, peta, dan sebagainya. Next, ada pop-up yang biasanya berbentuk pesan atau iklan promosi yang muncul secara tiba-tiba ketika kalian membuka website. Bikin kaget nggak tuh? Terakhir, dengan Elementor, kalian bisa melakukan custom header dan footer. Misalnya, mau menambahkan identitas dan informasi spesifik seputar website ke bagian header atau footer, prosesnya bisa jauh lebih mudah dengan kehadiran Elementor. Sebenarnya, masih banyak fitur-fitur website yang bisa dibuat dengan Elementor. Di sini, aku cuman kasih 4 aja, nanti sisanya Hoster People bisa cari tahu lagi ya. Udah kebayangkan mudahnya menggunakan plugin Elementor ini? Sama seperti plugin builder kebanyakan, Elementor memberikan solusi lengkap untuk desain website lewat keberagaman fitur dan komponen di dashboardnya. Tapi, banyaknya jumlah fitur terkadang juga bisa membuat kita menjadi kerepotan sendiri. Terutama untuk kalian yang masih pemula, pasti bikin auto pusing. Biar lebih mudah mengenal elemen-elemen di Elementor, aku bakal rangkum informasi seputar menunya,
dalam 3 poin. Yuk, langsung kita cek. Pertama, ada tab Options yang terletak di bagian bawah pojok kiri Elementor side panel. Sebenarnya, Elementor punya nama sendiri buat bagian side panel ini. Tapi, untuk mempermudah hoster people dalam mengingat menunya, aku kasih nama tab Options. Di dalam tab Options ini, terdapat menu seperti Settings, Navigator, History, Responsive Mode, dan Preview Change. Aku jelasin dari yang paling kiri dulu ya, yaitu menu Settings. Menu Settings ini biasanya digunakan untuk melakukan pengaturan umum pada halaman, seperti judul, status publikasi, featured image, opsi sembunyikan judul, dan page layout. Nggak cuman itu, di menu ini kalian juga bisa melakukan pengaturan style halaman seperti style background, gambar, padding, dan custom CSS. Kedua, ada navigator yang fungsinya nggak jauh beda sama daftar isi. Yang bikin beda, daftar isi di Elementor ini digunakan untuk memudahkan kalian dalam mengatur tampilan halaman. Next, ada button History. Seperti namanya, menu ini digunakan untuk melihat daftar perubahan apa saja yang sudah hoster people lakukan pada sebuah halaman. Jadi, kalau ada yang salah edit, kalian bisa dengan mudah melakukan undo atau redo. Kemudian, ada button Responsive Mode. Menu ini berfungsi untuk melihat tampilan web di 3 device berbeda, yaitu desktop, tablet, dan mobile. Saat ada halaman yang dirasa kurang sesuai, kalian bisa mengubah resolusinya menggunakan Elementor. Terakhir, ada Preview Change yang digunakan untuk melihat desain website sebelum disimpan dan dipublikasikan. Kedua, ada Page Setting yang memungkinkan kalian untuk melakukan pengaturan di WordPress dan Elementor. Emang apa sih bedanya pengaturan WordPress dan pengaturan Elementor? Jadi, pengaturan di WordPress ini lebih banyak tentang aktivasi fitur di Elementor. Sedangkan untuk pengaturan Elementor, kalian bisa menyesuaikan jarak antara konten, lebar konten, serta tampilan foto dan galeri. Yang terakhir, ada bagian elemen library. Elemen library berisi semua elemen yang bisa kalian tambahkan ke halaman website. Terdapat 2 jenis elemen yang bisa kalian pilih, yaitu basic dan general. Biar kalian paham, kita bahas satu persatu yuk. Pertama, ada bagian basic. Di sini, kalian akan mendapatkan tampilan-tampilan sederhana untuk ditambahkan pada setiap konten. Contohnya ada inner section, yang digunakan untuk membuat kolom di halaman website. Heading yang digunakan untuk membuat judul dalam halaman. Image digunakan untuk menambahkan gambar dengan mengaktifkan widget image. Text editor digunakan untuk menambahkan teks pada halaman. Video, fungsinya untuk menampilkan video dengan widget video dari Elementor. Next, ada General. Di sini terdapat widgets yang lebih advance dibandingkan widget basic. Dan lebih banyak elemen yang bisa ditambahkan. Apa saja sih elemennya? Berikut beberapa yang wajib diperhatikan. Image box untuk menambahkan beberapa kotak berisi gambar atau bisa juga digunakan untuk memberi ilustrasi di atas listing. Icon box digunakan untuk menambahkan icon bersama kotak.
Biasanya dipakai untuk menyebutkan fitur-fitur produk. Star rating digunakan untuk memberikan opsi bagi pengunjung yang ingin melakukan penilaian konten, produk, atau layanan lewat star rating. Image carousel dapat digunakan untuk menampilkan beberapa gambar secara dinamis dengan sistem carousel atau slider. Basic gallery fungsinya untuk menampilkan beberapa gambar sekaligus dalam satu section. Setelah mengenal fitur-fitur yang ada di Elementor, sekarang saatnya kita belajar bagaimana cara menggunakan Elementor. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja. Untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur di Elementor, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstal Elementor. Caranya, masuk ke menu plugins, lalu klik Add New, lalu masukkan kata kunci Elementor. Selanjutnya, klik Install Now dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Kalau proses install sudah selesai, aktifkan plugin Elementor dengan cara klik Aktif. Sekarang, plugin Elementor siap deh untuk kalian gunakan. Saat plugin sudah aktif, Hoster People bisa langsung menggunakan Elementor untuk mendesain website dengan langkah sebagai berikut. Pertama, masuk ke menu Page, lalu klik Add New. Terus, kalian akan mendapatkan tampilan untuk membuat page baru. Nah, di sini kalian bisa klik Edit with Elementor. Setelah masuk ke halaman Elementor seperti ini, kalian bisa mulai membuat layout dengan cara melakukan drag and drop dari widget yang ada di sidebar. Males bikin layout sendiri? Tenang, Hoster People bisa pakai layout yang udah disediakan sama Elementor. Caranya, klik icon folder ini, terus pilih template layout yang ingin kalian gunakan. Kalau udah nemu yang pas, tinggal klik Insert. Kemudian, Hoster People bisa mengubah teks dan gambar yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk mengubahnya, tinggal klik teks atau gambarnya. Sesimpel itu aja. Setelah melakukan edit teks gambar, kalian bisa klik icon ini untuk menyimpan hasil perubahan. Di sini, kalian bisa melakukan save draft dan juga save as template untuk jadikan desain sebagai template halaman utama website. Kalau Hoster People mau desain yang beda daripada yang lain, kalian juga bisa kok membuatnya dari nol. Caranya juga nggak sampai bikin sakit kepala. Cukup dengan klik icon plus untuk menambahkan section baru. Dari situ, kalian akan melihat opsi struktur halaman yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Kayak gini nih contohnya. Next, pilih widget teks atau gambar yang kalian mau. Dan desain pun langsung beres. Biar makin yakin sama Elementor, di pembahasan selanjutnya, aku juga bakal spill kelebihan dan kekurangan dari page builder yang satu ini. Semoga Hoster People jadi semakin mudah untuk ngambil keputusan. 1. Fitur lengkap dan sangat mudah digunakan. 2. Terdapat banyak pilihan elemen untuk ditambahkan di halaman website. 3. Dengan Elementor, kalian juga bisa mengubah tampilan dengan bebas. 4. Setiap kali melakukan perubahan tampilan, kalian bisa langsung cek secara real time. 5. Terdapat fitur preview yang bisa dicek langsung melalui 3 device, yaitu desktop, tablet, dan mobile. 6. Setiap kali melakukan perubahan, kalian akan mendapatkan history edit yang sangat lengkap. 7.
fitur yang ditawarkan untuk versi gratis sudah sangat lengkap dibandingkan dengan page builder lain. Di dunia ini nggak ada yang sempurna, Author People. Ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Berikut beberapa kekurangan Elementor yang berhasil aku rangkum. 1. Elementor tidak memperbolehkan kalian melakukan kostumisasi tampilan URL. 2. Terkadang saat selesai melakukan edit font dan teks, tampilan tidak sesuai. 3. Fitur-fitur penting seperti MailChimp, confirmation email, HubSpot, dan sebagainya hanya tersedia dalam versi Pro. Itu tadi panduan lengkap cara menggunakan Elementor. Nggak terlalu sulit kan? Habis video ini, aku yakin kalian pasti makin gak sabar buat bikin desain website yang unik dan menarik. Tapi ada satu hal penting nih, yang wajib kalian ingat. Biar website lebih cepat saat diakses, pastikan kalian memilih layanan hosting yang punya fitur web server Lightspeed Enterprise. Salah satu provider hosting yang sudah mendukung Lightspeed Enterprise adalah Niaga Hoster. Karena selain memberikan fitur Lightspeed Enterprise, Niaga Hoster juga memiliki jaminan uptime hingga 99,999% website kalian akan selalu online. Dan pastinya lancar jaya tanpa kendala. Biar makin semangat bikin website, kita punya diskon tambahan 10% untuk pembelian produk hosting di Niaga Hoster. Cara penggunaannya, cukup masukkan kode promo tutorial NH27 saat proses pembayaran, dan total belanja otomatis kepotong. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku. Kalau kalian nemuin masalah saat melakukan desain website dengan Elementor, gak usah ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ya. Nanti aku bakal bantu jawab. Mau ngingetin lagi nih, jangan lupa like dan subscribe channel Niaga Hoster. Terus follow semua akun sosial media Niaga Hoster karena akan ada informasi menarik lainnya seputar dunia bisnis online dan teknologi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.